Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 12 untuk memenuhi tugas pengantar manajemen, yaitu untuk membuat video pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Munawaroh MSI. Sebelum kita memasuki pembelajaran, maka lebih baik saya akan membantu mengenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama adalah Fani Cesaria Ramadan, yang kedua Julian Gina Abdi Mulia, lalu yang ketiga adalah saya sendiri, Oscar Satria Eka Putra. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah ada yang tahu tentang manajemen itu? Pastinya sudah banyak tuh yang tahu. Kita di sini tidak akan membahas seluruh tentang manajemen, tapi kita akan merincinya tentang judul pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Nah, judul yang pertama kita memiliki subbab. Yang pertama adalah pengertian pengawasan dan pengendalian, dan asas-asas pengendalian dan pengawasan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman kita, Fani. Lalu ada jenis-jenis pengendalian dan pengawasan, dan juga tujuan dan manfaat pengendalian dan pengawasan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman kita juga, Julian. Yang terakhir nantinya akan ada penjelasan proses-proses pengendalian dan karakteristik sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Nantinya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bahasan yang pertama yaitu pengertian pengawasan dan pengendalian. Pengawasan adalah merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua ada pengendalian. Pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan pengambilan tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah dirancanakan sebelumnya. Pembahasan yang kedua adalah asas-asas pengendalian dan pengawasan. Asas terbagi menjadi 3. Asas yang pertama, asas tercapainya tujuan. Pengendalian harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan dari rencana. Asas yang kedua, asas efisiensi pengendalian. Pengendalian itu efisien jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Asas yang ketiga adalah asas tanggung jawab pengendalian. Pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis pengendalian dan pengawasan. Terbagi menjadi 5, yaitu pengendalian karyawan, yang kedua pengendalian keuangan, yang ketiga pengendalian produksi, yang keempat pengendalian waktu, dan yang kelima pengendalian teknis. Lalu pembahasan keempat yaitu tujuan dan manfaat pengendalian dan pengawasan. Tujuannya mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Yang kedua, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kelancaran operasi organisasi. Yang kelima, meningkatkan kinerja organisasi. Manfaatnya yaitu 1. Untuk memberikan ruang reguler untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. 2. Untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja. Yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Nah, selanjutnya adalah proses pengendalian. Pada proses pengendalian terdapat 5 tahap hingga ke tahap yang terakhir. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu adalah penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah kita harus mengetahui standar pelaksanaan atau standar untuk mengendalikan organisasi kita ataupun perusahaan kita.
Lalu selanjutnya yang tahap kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Lalu yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pada tahap kedua ini kita hanya menentukan pengukurannya, tapi pada tahap yang ketiga baru kita melaksanakan pengukurannya. Lalu berlanjut ke tahap 4, yaitu pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Pada tahap 1 kita sudah melakukan penetapan standar pelaksanaan. Maka nantinya setelah melewati 3 tahap, pada tahap 4 kita akan melakukan perbandingan pelaksanaan dengan standar yang kita buat pada tahap pertama tadi. Lalu, tahap yang ketiga adalah pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Pada tahap 5 dan terakhir ini adalah puncak dari proses pengendalian, yaitu kita melakukan tindakan kepada karyawan-karyawan kita ataupun anggota kita. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu karakteristik sistem pengendalian dan pengawasan yang efektif. Setelah pembahasan sebelumnya oleh kawan saya, selanjutnya kita akan sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu apa saja karakteristiknya. Yang pertama adalah bersifat akurat. Pengendalian dan pengawasan yang efektif harus selalu bersifat akurat. Dan yang kedua adalah tepat waktu. Yang ketiga adalah objektif. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan yang strategis. Yang kelima, realistis secara ekonomis. Dan yang keenam adalah fleksibel. Maka agar kita dapat mencapai pengendalian dan pengawasan yang efektif, kita harus menemukan 6 sifat tersebut pada pengawasan kita untuk organisasi kita ataupun perusahaan kita. Akhirnya kita sudah selesai dalam pembahasan kali ini. Semoga teman-teman yang melihat video pembelajaran kami akan lebih memahami tentang pengawasan dan pengendalian dalam organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.